إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubit Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, masih membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah berkaitan dengan tata cara membandingkan mayit. Al-Musannif Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Fadil rahimahullah ta'ala mengatakan, wa yukhrija ma fi anfihi, kemudian mengeluarkan apa yang ada di hidungnya, ya. Jadi dengan tadi pakai kaos tangan, maka kotoran-kotoran sesuatu yang ada di hidung dikeluarkan. Yukhriju ya, ma fi anfihi, di hidung mayit. Yukhriju ma fi anfihi. Kemudian yang berikutnya, yuwaddi'uhu, summa yuwaddi'uhu. Yuwaddi'uhu salasan, sama seperti hidup, seperti orang hidup. Salasan di urutan berikutnya diwudukan, sama seperti orang hidup. Yuwaddi'uhu, yaitu tiga kali bimat madotin wastin syakin, ya, dengan ada kumur-kumur juga dan istinsyak, ya. Ya, nanti dibantu untuk dimasukkan ke dalam mulut dan istinsyak masukkan ke dalam hidung, dengan tetap kemudian nanti diseka, kemudian dimiringkan, ya. Dimiringkan ketika itu agar air itu enggak masuk ke dalam, jadi kan di kumur-kumur itu. Nah, itu jangan kepalanya itu kemudian dimiringkan itu, agar miringkan ke depan, jadi agar enggak masuk ke dalam. Ya, masuk ke dalam perut. Ya, itu seperti siwak, ya. Ya, seperti siwak. Baik, sudah kan tadi wudukan, ya, diwudukan. Kemudian yang berikutnya, ya, summa ghuslu ra'sihi summa lihyatihi bisidri, ya. Ya, kemudian apa? Membasuh, ghuslu ra'sihi, membasuh, menuangkan air. Ghuslu ra'sihi, kepala mayit. Summa lihyatihi, kemudian jenggot. Bisidri, dengan sidr. Ya. Ya. Sidr daun bidara yang sudah ditumbuk gitu, ya. Jadi nanti ada muncul busanya. Atau kalau di masa sekarang bisa dengan macam sabun, ya. Sabun, sampo seperti itu. Kemudian setelah itu tadi kepala, ya, kepala dibasuh,
kemudian jenggot, ya, campur sider atau sabun. Summa ghuslu ma aqbala minhu al-aiman summa al-aisar. Summa adbara al-aiman summa al-aisar bisidr. Kemudian selanjutnya ghuslu ma aqbala minhu. Nah, mungkin kita lanjutkan sini ya, sini. Ghuslu ma aqbala minhu. Yaitu membasuh bagian yang depan, bagian depan, kemudian al-aiman sumal aishar, itu al-aiman, depan al-aiman, summa al-aishar. Nah, jadi kalau kita lihat urutan di sini ya, setelah basuh kepala, jenggot, kemudian akbal minhu al-aiman, kemudian aisar. Jadi bagian depan kanan, kemudian depan kiri. Summa ma'adbaro al-aiman, summa al-aisar. Nah, kemudian belakang kanan, belakang kiri. Depan kanan ini depan dulu semua. Kalau di sini depan dulu semua. Depan kanan, depan kiri, depan kanan belakang, kemudian belakang yang kiri. Summa ma'adbaro al-aiman summa al-aisar. Ghuslu ma'adbaro al-aiman summa al-aisar. Ini juga bisidr, dicampur dengan daun apa? Bidara. Ya. Kemudian summa sobal ma'a al-khorisa. Kemudian dia tuangkan. Tadi kan pakai daun bidaranya, pakai atau sabun, campur. Setelah selesai ini, maka dia apa? Sobba al-ma' al-kholis. Ya. Dituangkan air murni, ya. Al-kholis. Kemudian di sini disebutkan ma'a qalilin kafurin min qarnihi ila qadamihi salasan. Ya, setelah ini tadi berarti sobal ma'al kholis. Ma'a qalilin kafurin. Ma'a qalil kafur. Ya. Jadi setelah dibasuh dengan air yang dicampur dengan daun bidara tadi, maka dibasuh dengan air murni, ya. Kemudian dicampur sedikit kafur barus misalnya. Tapi sebaiknya pencampuran ini di terakhir. Jadi nanti ada guyuran, kan 3 kali nih ya, 3 kali nih. Jadi min qarnihi dari atas ujung kepala sampai kaki, ya, ini dibasuh 3 kali. Ya. Yang terakhir dicampur kafur barus, ya. Jadi pakai air murni dulu 2 kali, kemudian terakhir pakai ditambah kafur barus.
agar lebih menguatkan ya. Jadi satu kali itu dari atas kepala sampai kaki. Kemudian summa nasyafahu bisaubin. Nah, setelah itu selesai mandikan. Jadi kan mandikan tadi ya, kita ulangi ya. Setelah mewudukan tadi, kemudian membasuh kepala, kemudian jenggot. Nah, setelah itu basuh tubuh ya, bagian kanan depan, kemudian kiri depan, setelah itu belakang kanan, belakang kiri. Nah, kemudian setelah itu dihilangkan ya, summa azalahu, sidr tadi ya. Jadi ada setelah tadi basuh dengan air dicampur sidr, kemudian dihilangkan dengan air murni. Nah, yang kedua, ya. Ini mungkin kita tulis. Ya, jadi ya, satu itu alma sama asidr. Ya. Kemudian atau sabun. Yang kedua diguyur dengan air murni, alma al-kholis. Alma al-kholis untuk menghilangkan tadi sidr. Ya, atau ada busa-busanya dihilangkan. Kayak bahasa kita dibilas gitu ya, dengan air murni air saja. Enggak ada campuran apa-apa. Kemudian yang ketiga alma al-kholis ma'a qalil kafur. Nah, ini tahapannya itu ya, 3 itu ya. Summa nasyafahu bisaubin. Kemudian diseka, disunahkan setelah mandikan selesai. Ini mandikan selesai ya, dengan tata cara tadi sudah kita baca. Kemudian diseka dengan kain ya. Dengan penyekaan yang sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Agar kain kafannya nanti nggak basah. Bisaubin, agar apa? Kain kafan tidak basah. Karena kalau basah nanti mempercepat ya Pak, ya aroma atau pembusukan dan seperti itu. Yaitu kemudian di seka ba'da i'adatin talyinihi. Setelah ada pengulangan untuk apa? Pelenturan setelah dimandikan ini dikatakan di sini ini ada dilenturkan lagi. Ya. Jadi dilenturkan. Wa yukrahu ahdu sya'rihi wa zufrihi. Dimakruhkan mengambil rambut dan kuku ya, dipotong atau dicukur itu ya. Yang selain muhrim ya. Ini makruh. Kemudian wal aula bi ghusli ar-rajuli arijalu. Yang paling bagus, yang paling layak kalau mayitnya laki-laki, maka yang memandikan laki-laki. Wal aula bi ghusli rajul adalah arijal, laki-laki. Maka mayit laki-laki lebih diutamakan, nanti yang mandikan lebih utamakan yang laki-laki, bahkan daripada istrinya. Ada laki-laki meninggal dunia dimandikan siapa? Istrinya atau laki-laki lain? Pokoknya diutamakan laki-laki dibandingkan istrinya misalnya. Kemudian yang lebih fakih, yang paham hukum-hukum tentang memandikan jenazah itu lebih diutamakan daripada kerabat. Ya. Ya. Kemudian di sini wal asan wal fakih diutamakan walau ajnabi aula. Ya. Yang lebih usianya tua dan lebih fakih, meskipun ajnabi lebih diutamakan daripada yang fakih tapi kerabat ya.
Beda dengan di bab sholat. Kalau ini beda. Karena ini di memandikan. Kemudian tadi disebutkan wal aula bi ghusli rajul adalah arijal. Wa bil mar'ati anisa'u. Nah, kalau mayitnya perempuan maka yang lebih layak perempuan daripada laki-laki. Kemudian wahai su ta'adzara ghusluhu, di mana jika tidak memungkinkan dimandikan, ya, tidak memungkinkan dimandikan, misal tidak ada air, atau misal kalau dimandikan ini rusak jasadnya, ya, menyakiti mayit, karena misalnya dia kebakaran dan yang semisalnya, maka nanti atau yang lainnya ada sebab-sebab lain, ya, yang tidak memungkinkan ini dimandikan, maka caranya adalah wahai ta'adzara ghusluhu aw lam yahdur illa ajnabiyun, atau tidak ada yang ada di situ kecuali ajnabi non mahram, laki-laki non mahram yang mati perempuan, atau ajnabi yang datang perempuan non mahram yang meninggal dunia si laki-laki, maka yummima ditayamumkan. Maka kapan ditayamumkan? Satu, sebabnya apa? Tidak memungkinkan dimandikan. Kalau dimandikan rusak, ya, jasadnya menyakiti atau ada takut yang nanti bisa mengenai si orang yang mandikan, maka bisa ditayamumkan. Maka ditayamumkan wujuban di sini, ya, yumima wujuban, ya. Kemudian sebab kedua, kalau yang ini meninggal dunia adalah perempuan, nggak ada orang kecuali laki-laki ajnabi non mahram semua. Ya, nggak usah dimandikan tapi ditayamumkan. Atau yang meninggal dunia si laki-laki, yang hadir nggak ada yang laki-laki, perempuan semua non mahram, maka ini juga ditayamumkan. Ini tiga keadaan. Demikian untuk pembahasan memandikan jenazah sudah mencukupi dan sudah selesai. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita bahas tentang mengkafani mayit. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.